Makan otak-otak pakai sambal terasi. Buka dulu Kang topinya. Biar botak kelihatan seksi gitu. Iya. Emang yang botak yang paling seksi. Ada pantun buat saya? Kenapa? Ada pantun buat aku. Enggak bisa pantun saya Good makan. morning, selamat pagi. Baju kuning menawan hati. Oh gitu, mantap. Iya. Icing sendiri ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini boleh bersama seseorang yang nggak pernah gede-gede. Gede Ade aja terus dipanggilnya. Tapi kan banyak yang baik. Oh, iya. Ke Ade itu banyak yang sayang. Dia nggak ada marah, Ade. Ade, rasakan. iya benar. Tapi jangan kayak itu. Deh, cinta itu apa? Cinta itu jangan Jangan. ngomongin soal cinta bahaya. Bahaya jangan. Tapi kalau cinta sama Allah kan nggak apa-apa. Wah. Cinta terhadap diri sendiri dalam artian kita bisa menjaga terhadap organ tubuh kita, menjaga pola pikir kita, menjaga apa organ-organ penting dalam diri kita itu kan juga cinta kan. Betul. Harus didasarkan cinta. Kalau nggak cinta, Ya kalau nggak cinta, ya nggak akan amanah kan. Semua itu udah berdasarkan kan cinta. Jadi bukan cinta itu dalam konotasi cinta terhadap lawan jenis, bukan juga gitu. Kita mencintai diri kita dalam arti kita menjaga amanah dari Allah. Ya. Kita biar kita sehat kan mulai. betul. Kan kita itu pengobatan kan. Harus sehat hatinya, harus sehat jantungnya, harus sehat badannya, lahir batinnya. Jangan sampai kita sakit. Kalau sakit kan susah mau apa? Mau kita ngerjakan sesuatu sakit juga nggak bisa kan. Nggak bisa. Nggak nyaman lah. fokus, Nggak akan fokus lah. Kayak gitu. Itu dia. Tapi ngomongin soal cinta tadi Kang, ini menarik nih menurut Betul. gue. Kan kalau kita cinta terhadap makhluk nih Kang, Betul. pacar gitu, Iya. cewek pasti kan ya Perasaan beda. Perasaannya beda, baru kita sebut Dak namanya dikduk udah di hati beda kan deg-deg kerasa kan? gitu kan ya. Betul. Nah, gimana caranya biar kita itu ibaratnya kan kita memang cinta Betul. sama Allah gitu kan. Betul. Cuman kan kadang manusia sekarang, saya pribadi mungkin ini banyak Kang ya, atau mungkin teman-teman semua juga ngomongin cinta sama Allah mungkin nggak sedahsyat kepada pasangan. Mungkin Seindah, Kang. mungkin. Mungkin ya. Sebetulnya gini Kang Ule, ini mah pendapat saya ya. Ya. Kalau kita benar-benar mencintai Allah itu lebih dari segalanya. Kalau pengalaman saya pribadi, tidak ada siapapun juga cinta sama Allah dan baik-baiknya ke kita itu luar biasa sebetulnya. Allah akan menampakkan kasih sayangnya, walaupun lewat makhluknya gitu, lewat manusia itu sendiri gitu. Kayak kita kecinta ke Allah, pasti orang akan mencintai kita karena Allah. Karena kitanya juga ada tadi awalnya cintanya sama Allah. Dan kedua cinta sama Rasulullah, ketiga cinta sama orang tua, keempat mencintai perempuan atau apapun harus karena Allah dan Rasulnya, dan ridho dari orang tua. Iya. Berarti balik lagi tahapan apa ya? Berarti bukan tahapan, berarti ya. Dari urutannya berarti itu tadi Kang, yang pertama cinta terhadap Allah, Betul, cinta terhadap sama Rasul, orang cinta tua terhadap kita, seseorang siapapun itu, siapapun tapi itu karena Allah. karena Allah dan Rasulnya. Nah, dan ridho orang tua. ridho orang tua berarti benar. Nah, itu berarti teman-teman ya. Tapi Kang, ini mah saya sendiri Kang ya. Ya maksudnya ketika praktek untuk itu ya dulu ketika awal gitu kan. Berdoa tuh meminta segala sesuatunya duniawi apapun itu diminta gitu Kang. Setelah berjalan maksudnya tahu ya sering sharing sama Kang Ade, sama teman-teman semua, Betul. sama majelis, ternyata ngapain harus diminta gitu. Kalau rezeki kan udah dikasih. Udah takaran, udah Udah itu bagian. jodoh juga sudah dikasih. Betul, yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar itu harus. Betul. Kita kapan sih tepat atau waktunya yang tepat kita menjemput rezeki tersebut. Karena rezeki yang tadi Kang Ule rezeki kan bukan hanya sekedar usaha aja. Tadi rezeki yang karena diusahakan, rezeki yang udah dari ketetapannya, rezeki karena rumah tangga juga, rezeki karena kebaikan kita juga. Ya banyak, pintu-pintunya banyak. Mungkin kalau yang lain bisa lebih menjelaskan, bisa lebih detail lah. Itu kalau tentang rezeki ya. Tapi kan tadi kan kita ngebahas tentang cinta. Semua itu karena mahabbah, karena ada benih cinta di hati kita. Kita bahas sekarang gini Kang Ule. Yang namanya benih cinta itu kan datang dari hati. Tadi kan kalau hati kalau ke perempuan duk beda kan dasar. Betul. Mau hujan, mau panas, dikejar kan? Betul. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kita dengar adzan dikejar nggak? Nunggu adzan dulu atau kita nungguin? Kalau udah cinta pasti nungguin kan? Iya. Nih kita cinta sama perempuan, suruh nungguin nanti janjian di sana. Misalnya kita nungguin mau 2 jam, mau 3 jam kita tungguin karena kita cinta. Betul. Apakah sebelumnya maksudnya kita janjian jam 8, jam 7 udah siap-siap. siap-siap kan? Udah mempersiapkan biar kita wangi, Nah. biar kita lawan kita itu tertarik sama kita, biar dia nyaman. Tapi
Tapi kita kalau ibadah sama Allah. Nah itu yang maksudnya sekarang Betul. ya banyak lah mungkin ya, mudah-mudahan proses sih sih, Kang. teman-teman juga bisa istiqomah Betul. gitu ya ketika dipanggil. Ya itu kan balik lagi kualitas iman ya Kang. Betul. Ketika Anda beriman berarti ketika dipanggil baru datang ya itu kualitas imannya oke lah Kang ya. Betul, insya Allah. Cuman kan lebih baiknya ketika misalnya ada jam 12 ya jam 11 kalau bisa Udah jam siap-siap 7 jam 7 dari masjid. Jangan kan masjid kan. Ya nggak maksudnya siap-siap setengah jam Nah, sebelum sebelumnya. azan itu udah kita siap-siap, kita benar-benar menantikan suara ada, menantikan seruan dari Allah. Ketika kita menantikan, Allah juga akan menantikan kita. Masya Allah. Sebelum kita memohon, rahmat udah turun duluan kan. Masya Karena Allah kan ya alimu, Allah maha tahu segalanya. Apa urusan di hati, di pikiran, lahir, mau zahir, mau batin, Allah maha tahu. Gitu. Ketika kita mencintai sesuatu akan timbul ikhlas dan ridho. Tapi kalau kita nggak cinta, nggak akan ada kata ikhlas. Berarti apakah ciri-ciri seperti tadi kami ketika dipanggil terus sebelumnya udah siap-siap langsung datang ke masjid nih, kita Betul, berbicara konteksnya adalah beribadah. Apakah itu salah satu ciri-ciri bahwa orang itu kekasih yang dicintai Allah Betul. dan juga orang yang orang yang mencintai Allah? Ya atau gimana? bukan karena sebetulnya gini, orang tersebut bisa tadi bersiap-siap karena Kang Ulay sebelum ada setengah jam dia udah di masjid. Betul awalnya ikhtiar seorang hamba begitu kan. Tapi semua terjadi kenapa seseorang bisa begitu, mampu begitu, semuanya atas karunia Allah. Karena tetap tadi kan bilang apa? Yang namanya kita ibadah aja, kita belajar mencintai Allah aja, pasti ujiannya luar biasa. Betul. Supaya kita itu benar-benar ujian mau sholat, kadang-kadang nanti aja masih panjang waktunya, nggak apa-apa kan, semua halangan pasti ada. Dan semua itu berlabuhnya itu semua itu adanya di hati kan, di jantung. Semuanya dari Betul, makanya kan saya dulu pernah kan kalau jantungnya baik, badan darahnya normal, ke otak, ke kaki, ke semuanya, insya Allah semuanya akan baik. Nah, ketika ada penyumbatan di jantung, di hati itu di kolbu kita penyumbatan, otomatis akan melakukan hal yang kurang baik karena tidak akan seirama antara hati, antara jantung dan pikiran. Otomatis paru-paru juga, napas juga kurang baik. Jadi ke pengobatannya apa? Tadi bilang gitu, antara nanti paru-paru, jantung, ya ke otak akan menjadi satu kesatuan dan akan menjadi pergerakan yang nantinya akan diridhoi Allah. Pasti dalam hal kemaslahatan. Tapi tadi modalnya kita harus cinta. Balik laginya cinta. Cinta. Kan? Oke, berarti sejauh mana nih teman-teman cinta sama Allah bukan sama Betul. pasangan ya? Iya. Kalau sama pasangan mah itu mah terlalu mudah lah kan Iya, sekarang betul. Ya dulu sekarang saya bisa ngomong gini karena melalui perjalanan. Proses. Dulu mah nggak bisa gitu sih. Aduh cinta Kang, kan Iya, Akang betul. Ade tahu lah galaunya saya Iya. terhadap perempuan. Sekarang mah Allah. Kalau karena Allah kan akan digerakkan hatinya supaya kita bertemu itu karena cinta Allah. Pertemuan cinta antara dua insan itu karena Allah, bukan karena nafsu. Nah, itu Betul kan? Itu yang kita harapkan kan. Itu yang diharapkan. Kalau kita maslahat dunia lahir batin, di dunia sampai akhirat, luar biasa ya Kang. Kita bertemu itu antara cinta dengan cintanya untuk menjadi kesempurnaan dalam cintanya. Masya Allah. Kalau luar biasa kan jadi ibadah. Iya. Dimana kita nanti menikah menjadi satu kesatuan dalam arti ibadah mutlak. Berarti kalau awal dulu itu saya cinta karena nafsu. Betul, karena nafsu. Walaupun berpikir saya niatnya baik, Iya, begini, karena tetap memang aja. dia yang merubah saya menjadi ibaratnya dia yang membuat saya menjadi hasbabnya Kang ya. Ya asbabnya gitu bisa. Dia yang membuat saya menjadi seperti sekarang, Betul. lebih istiqomah di jalan Allah, lebih cinta dengan Allah, bahkan mencintai Allah. Tapi ya memang karena dia juga karena saya cintanya ke dia, akhirnya Nggak 100% belum 100% karena Allah gitu. Maksudnya gitu kan? Iya, iya. Ya bisa itu sama, tapi kan kita tadi bilang balikin lagi biar kita tauhid. Oke, tapi berarti ini Pemicu juga hidayah juga dari ini Allah. hidayah dari Allah. Iya, betul. terima Tapi kasih. jangan sampai terjebak. Nah, itu. Yang baik itu kan kita terjebak, terbuai pada akhirnya jadi malas ibadah. Kalau karena seseorang, tapi kalau benar mutlak karena Allah, nggak akan ada gangguan apapun. Kenapa kita kadang-kadang gini, sholat suka dinanti-nantikan ibadah gitu ya. Kadang-kadang nanti aja, ntar aja, udah masih lama ini, nanti. Kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang mengganggu di hati kita, ada yang berbisik yang kurang baik di hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya tidak terjaga.
pikiran tidak terjaga. Ketika hatinya terjaga dengan zikir salah satunya, dengan mutlaknya cinta sama Allah, sama Rabb kita, insya Allah nggak akan ada yang berbisik yang aneh-aneh dalam hati kita dan tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita akan selalu tepat dan kita juga akan diberi segala sesuatu sama Allah selalu tepat. Berarti ketika hatinya itu tidak ada yang mampet atau tidak ada yang menghalangi, tidak ada penyumbatan, tidak ada penyempitan, peredaran darahnya bagus, kadar oksigennya bagus dalam darah, dari jantung proses naik turunnya darah, ya insya Allah semua sehat. Semuanya berarti segumpal daging itu berarti. Nah itu kan. Kalau diambil logikanya adalah kalau kita jalan macet gitu kan, betul. Mau ke Antapani misalnya nih, terus di jalan macet. Berarti kan untuk menyampai ke sananya nggak akan sesuai dengan ekspektasi waktu. Betul. Itu berarti gambarannya. Iya, ngaruhnya begitu kan. Oke, berarti ya itu dia, kalau itu kan macet kelihatan zohirnya. Betul. Kalau hati kan nggak kelihatan kan. Kelihatan. Macetnya gimana? Iya, nanti kalau udah setruk kelihatan. Makanya harus di-maintenance berarti kan. Makanya harus di-maintenance Kang Mulai. Jadi maintenance lahirnya secara batinnya juga gitu. Dengan zikir, nanti dengan totok-totok saraf biar padannya bagus, kadar oksigen dalam darahnya bagus, tidak ada penyempitan dan penyumbatan, terus fungsi listrik dalam sarafnya juga bagus. Jadi kita itu diliwai ilham bukan mengobati orang yang sakit aja. Maintenance sebelum kita sakit harus bisa menjaganya. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Karena yang namanya tubuh kita, badan kita, organ kita semua kan dipakai. Sekarang nih ya bulan Ramadan lagi detox sebetulnya, lagi pendetokan. Kenapa? Buat sebulan biar segala racun toksin dalam tubuh kita kan kebuang gitu. Tinggal hatinya ibadah perkuat. Kan setan-setan Kak di penjara nih. Setan yang zohir gitu. Iya, semua setan kan di penjara, berarti kan setan dalam diri kita. Nah, itu. Kenapa orang bisa jadi suka marah? Kan setannya katanya dikunci. Nah itu dia. Iya kan? Tapi kok masih marah? Masih marah? Tapi masih banyak yang melakukan maksiat. Nah itu kenapa? Karena setan dalam dirinya. Justru Allah itu biar mempermudah yang di luar itu diikat, yang di dalam coba Anda belajar sendiri biar Anda mengerti dan kata orang Sunda bilang kayak uruhkeun rasa teh atau balik teh. Caranya gimana Kang, maksudnya itu biar si setan itu yang ada di dalam biar kita bisa nge-manage nafsu kita. Nah itu dia, kita kan nggak tahu masa diajak gelut itu nggak mungkin itu. Maksudnya gimana caranya untuk mengontrol? Zikir, salah satunya kita zikir, kan lagi puasa nih, zikir perbanyak ibadah, zikir, ngaji juga, tadarusan, insya Allah terjaga dan berkumpul dengan orang-orang yang baik dan muliakanlah masjid. Iya benar. Muliakan masjid Kang Mulai. Insyaallah. Ketika orang berpuasa sehingga ia berbuka, salah satunya ijabah doa kan. Tapi doanya yang baik dan bijak. Nah, itu dia deh, ngomongin soal doa yang baik dan bijak nih Kang. Kan ya maksudnya walau alam Kang, sekarang orang bersyukur gitu, berdoa meminta segala sesuatu, misalnya ada mobil apart. Betul. Wah, sholawatin, biar kebeli. Apakah boleh gitu ketika kita sholawatin mobil yang bagus itu? Ya boleh, tapi jangan keterlaluan gini Kang. Kita juga harus mengukur apa yang kita usahakan juga. Betul, yang namanya rezeki pasti ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Tapi yang penting menurut saya berdoa itu sesuai apa yang kita butuhkan dan Allah itu lebih tahu. Supaya apa kita dikasih rezeki banyak misalnya, tapi kita nggak bisa bawanya, malah jadi mudorot. Kan banyak juga. Lebih baik kita cukup sesuai apa yang kebutuhan kita dan Allah Maha tahu, ya kafi yang Maha mencukupi. Iya benar. Saya setuju dengan itu. Cuman itu yang maksudnya paradigma orang sekarang melihat sesuatu, wah rumah mewah, pingin apa? Sholawatin, sedikit-sedikit apa, jadi bukan berarti gitu. Nah itu berarti kan yang ibadahnya pingin dunia. Nah itu kan. Bukan cinta, kalau konsepnya begitu bukan cinta. Bukan cinta sama Allah, itu mah cinta sama dunia. Ubudunya nanti pada akhirnya. Udunya. Majratul asyir. Adunya majratul asyir. Akhirat berarti gitu. Walaupun ada peribahasa gini, kita itu berusaha itu harus dibuatkan hidup di dunia itu 1000 tahun dan mati itu 1 hari kan. Sehari kan. Dan mati emang kita harus punya rezeki, tapi gimana caranya punya rezeki, punya harta banyak, benar-benar dipakai di jalan Allah. Rezeki harta banyak, tapi menjadi maslahat buat diri sendiri, keluarganya, semua banyak orang. Ya. Jadi yang teramanahkan gitu untuk memegang duniawi, bukan jadi sombong, takabur, semena-mena. Itu ya kita harus saling mengingat, karena barangkali nanti suatu saat saya atau Kang Ule dikasih amanat
rezeki yang banyak, ya kita harus saling mengingat satu sama lain. Kan kita saudara. Iya benar Kang. Berarti bukan banyaknya, Bukan bukan banyaknya. kuantitasnya, Bukan, tapi berkahnya. Nah, itu dia berarti ya. Kalau udah ngomongin berkah berarti karena ya Harus barokah. Harus kan? barokah. Kalau barokah pasti orang bersyukur. Nah, Kalau nggak berkah itu merasa kurang terus, kan? Ngerasa nggak cukup terus. iya padahal di rekening ada 6 miliar Iya. masih aduh ini Kurang, gini. Terus pikirin gini kan, aduh gimana ya? Nanti kalau hilang duitnya gimana? Mikirin kan segala macam banyak nih. Makanya tadi kalau kita punya harta banyak, bersihin. pakai Zakat, sabun. sedekah, bukan. Bukan ya. Zakat, sedekah kan. Kan gini kan, alangkah indahnya ketika kita Alangkah indahnya. alangkah indahnya ketika kita dikasih amanah harta banyak nih, bisa membuat orang yang kurang beruntung dia tersenyum, bahagia, kan enak. Tapi jangan sombong dia bahagia karena kita bukan. Salah juga Gitu. Walaupun dia udah baik tapi Betul, ya kita baik gitu, tapi kita bilang begitu Ada takabur sesuatu. nantinya kan. berarti sekecil itu Nah kan ya? ini ya iya makanya. Maksudnya Jangan jadi libat gini, kita berbuat kebaikan tapi ngosong dalam artian ya nggak ada apa-apanya gitu. Ya untuk melihatkan kita takabur sombong aja. Ya kita ngasih ke orang ujub nggak nyari ujubnya. Senang ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberi kenikmatan kepada saudaraku. Dan bahagiakan dia ya Allah. Seperti Engkau memuliakan membahagiakan aku ya Allah. Kalah kainahnya kan? Iya, Ya. Orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Ya cuman maksudnya yang saya ambil pelajarannya adalah ketika ya ini kan berarti kan ibaratnya kita lagi jalan nih kan Betul. di sebuah trek lurus, lagi kencang. Highway. Terus tiba-tiba ya ibaratnya kita nggak tahu di tengah-tengah kayak tadi udah berbuat baik, tiba-tiba ada sesuatu bisikan dari hati yang wah itu gara-gara saya. Nah, Itu salah juga kan? nggak salah, kurang baik kan? Belum berarti ibaratnya ibadah tuh Kang panjang jalannya kan? Ya panjang. Jadi lakukan semuanya karena Allah. Kenapa kita bisa itu terjadi itu karena karunia Allah. Bukan hebatnya kita, bukan mampunya kita, bukannya kita banyak harta, tapi kita melakukan sesuatu itu karena karunia Allah, karena kehendak Allah. Insya Allah kalau kita begitu akan bagus, akan baik. Yaumil akhir. Amin. Di perhitungan di penghisaban nanti kelak. Lakukan segala sesuatu karena cinta Allah dan Rasulnya. Wa itulah wa Rasul. Jadi kita taat terhadap Allah dan Rasulnya. Gitu kan, jagalah hati, jagalah pikiran. Otomatis akan terjaga mata kita, lidah kita, hidung kita, telinga, kulit, kaki, tangan, semua anggota tubuh kita akan terjaga. Dengan apa? Dengan selalu mengingatnya di hati. Timbulkan benih rasa cinta terhadap Rabb kita, terhadap Rasul kita, terhadap kedua orang tua kita. Insya Allah segala sesuatunya ketika kita mencintai alamnya, alam juga akan mencintai kita. Ya itu dia konteks cinta. Betul, sama Allah luar itu kan, biasa. ya. Nah, setiap jiwa itu ada penjaganya. Jadi kita akan terjaga karena Allah segala sesuatunya. Misalnya kita mau celaka nih, amit-amitnya, karena kebaikan kita, karena ada sesuatu kebaikan kita nggak akan terjadi. Minimal gini, harusnya parah gitu. Cuma kita, jadi jatuh sedikit tapi nggak jadi masalah. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berobat nanti ya. Betul, totok saraf dan artian biar terjaga jantungnya, terus paru-parunya, kadar oksigen dalam darahnya bagus, tidak ada penyumbatan, penyempitan dari peredaran darah semuanya, biar lancar. Jangan menunggu kita sakit. Nah itu dia. Maintain dulu dari awal. itu Jangan kita bukan mengobati sakit, tapi menjaga sebelum kita sakit. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah gitu, biar nggak kebasahan kan. Nah itu dia. Kalau ini lebih baik pencegahan daripada kena stroke. Jangan amit-amit gitu. Jadi lebih baik ditotok dulu biar peredaran darah kita lancar gitu. Betul, betul. Kalau gitu saya Ule. Saya Ade. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.